Iya bang, nggak apa-apa nih gua belum santai kan. Tapi kok ini bisa yang Emang dulunya kan Mas Revi itu pas datang training tuh di resto, jadi bareng dia. Oh, dia Iya. Jadi emang udah akrab dari dulu pas pertama datang. Sebelum dia sekarang jadi direktur, Iya. dia manajer. Sebelum dia jadi manajer, jadi emang udah akrab. Ada basketnya apa? Basket di pos di Gadul, tadi kan Gadul. Siap OTW Pak. Nggak bawa motor ya? Ya udah, kalem nanti aja bareng saya. Iya. Tadi masih tanya itu. Kok ada ya Faridan yang ada si Faridan Namanya Jajan. Jajan gitu kan ya. Ada fotonya dia ini orangnya. Jadi salah Faridan. Siap. Mari kita santai aja. Oke, santai aja. Ya. Ada grogi soalnya. Baru pertama. Iya, nggak apa-apa. Justru karena kita berdua harusnya kamu bisa lebih fleksibel juga. Ya gitu ya Mas ya. Oke, baik Mbak, kita buka dulu ya Mbak ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mbak. Ya, Kabar sehat ya Mbak? alhamdulillah. Mbak, sorry nama panjangnya M. Iqbal Bazi. Muhammad Iqbal Bazi. M. Muhammad Iqbal Bazi. Oke, Iya. Bazi. Umurnya sampai sekarang berapa tahun? 2016 bulan 10. Sekitar kurang lebih 9 ya. Oh, sekali ya. Enggak juga sih. Enggak, Karena di bawah aja. Oke, berarti umur 29, maksudnya udah umur 9 tahun ya. Sekarang dia sama apa? Itu lagi Pak. Ya. Berapa omset? Omsetnya sekarang tuh alhamdulillah ya karena bulan berkah Ramadan jadi masih berkah. Kemarin semalam aja 61 juga 100 Sebelum kemarin berapa? Kalau pas pertama bulan puasa aja 3 juta segitu. Pas sebelum puasa juga 3, 4. Kelima tuh udah alhamdulillah pokoknya. Kenapa bisa itu masuk angka yang agak ngeri sedikit ya? Ya. Masih dibilang apa namanya yellow zone ya? Ya, maksudnya emang yellow ya. Cara kamu ya kalau kamu jadi seorang PhD tapi ini belum masuk penilaian kok. Saya pengen lebih terbuka sama kamu aja. Kalau kamu jadi PhD, kira-kira resto channel itu bisa kamu naikin lagi? kalau benar-benar naik signifikan bisa kemungkinan, tapi agak lumayan butuh proses kerja keras ya, soalnya emang dia tuh dihimpit dari tadinya tuh kan dia sebelah-sebelahan sama Lotus karena renovasi, jadi ada depan sama Lotus. Terus 2 bulan kemarin Almas 100 meter di situ dia. Gila, Almas masih banget dia banget ya. Ya, sekarang memang Almas lagi gencar-gencarnya di Bogor. Udah di Bogor kan di sini. Iya, di semua. Karena emang dia kan yang punyanya content creator ya. Jadi benar-benar naiknya cepet nih. Jadi nggak usah kreatif juga, udah langsung gara-gara apa ke sosial media udah langsung ada bukan di sini nih, ada di sini nih, udah langsung. Iya. Ya karena berbeda tuh minimnya itu doang, sosial medianya kurang benar-benar Iya, karena itu bukan dari influencer. Iya. Biasa. Dari biasa harusnya sih bapak kan sambil dari kelas Sambil bikin YouTube gitu ya. Kayak Bu Epa juga kan udah mulai Bu Epa. Beva ya. Ya benar-benar tampil terbuka ke sosial media kan. Kalau bapak mah emang Nanti ya. dia Orang itu juga berhubungan sama komunitas yang ini, komunitasnya kayak Iwan teman aja. Ya. Harusnya kalau emang niatnya Bener-bener langsung semua digarap ya. ya. Wirausahawan. susah sih kalau benar agama benar-benar agama disatuin dengan sebenarnya kan apalagi Almas itu bang, dia benar-benar digencorin buat ngebantu warga Palestina. Iya benar. Iya kan? Sebenarnya The Besok juga emang ada, Iya. karena dia benar-benar punya konten kreator tersebut, jadi benar-benar dia sampai penontonnya sampai jutaan. Saya lihat tuh, makanya Harga dia
agak lumayan. Sebenarnya disebut mahal juga enggak? Juga ya. Karena buat 30-an dia pakai nasi, kita 22, 19. Enggak terlalu jauh. Iya sih. Tapi buat orang yang penting masuk jauh. Ya. Ya kan beda lah. Ya, lumayan sih. Tapi kan di situ dia ngambilnya keluarga. Resto-resto itu ada playgroundnya terus semuanya. Jadi Ada mereka juga benar-benar pengaruh. iya, quality juga. Jadi sangat pengaruh. Orang parkiran ramai terus bang. Jadi beda jauh sama kita. Kita apa adanya. Jadi Dia ya namanya itulah. sekarang jabatannya sebagai Resto. teknik resto ya. Sebenarnya udah resto. Iya. Terus Itu kenapa? dulunya sih emang masih belum, karena emang udah terlalu di zona itu ya, jadinya terlalu menggampangkan COGS. Karena emang udah ya udah gua udah tahu ini, saya udah tahu ini COGS kayak gimana. Jadi faktornya cuma nggak dikerjain 3 hari doang. Audit datang, set dicoret karena emang itu saya juga lagi di Kampung Makassar. Coret ACC tinggi, ya udah turunin lagi aja tapi di Bogor. Dan saya juga mau nanya sih, ya mohon kayak bang aku bang ayo bang Bogor lagi bang, karena kan dulunya proyeknya ke resto Bogor ke Jakarta, Jakarta ke Bogor. Jadi ya udah biasa bertahun-tahun di Bogor, zona amannya di Bogor, pindahin kaget. Oke. Berarti ya ini memang karena kebetulan kamu pernah audit. Iya. Karena COGS kamu baru dijalankan. Iya, gitu. Oke. Tapi ini tolong jadi sebagai Oh, iya. ya. Ya, Tapi ini saya masih masukkan ke dalam kategori minor masalahnya karena salah, tapi bukan berarti salah yang menyebabkan pencarian nama seperti perampokan, cheating atau susila ini semacam apa. Jadi tolong dijadikan sebagai pelajaran ya, karena itu tidak bisa beban kamu dalam bikin laporan COGS di base itu dan laporan ya. Akan ada audit dari Pak Edi dan dari Mas Gilang terutama sebagai adminnya nih kalau dia menemukan itu baru saya ini area yang tidak melakukan reporting. Nah jadi saya pengen jangan sepelekan walaupun itu hanya dalam bentuk laporan ya, karena bagaimana manajemen tahu kalau kita terhasilnya gitu ya. Terus sekali lagi ini masih minor, masalah yang minor, tapi kalau berulang kali akan menjadi mayor. Oke? Baik. Lalu kalau itu mari kita buka sesi kedua dengan buat alat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen kamu jadi iqbal adanya, gak usah cari kebenaran dalam mencari jawaban. Jawaban ya, semua jawaban itu saya katakan benar. Bedanya adalah apa jawaban dari kamu itu akan saya convert dalam bentuk tulisan dan endingnya akan menjadi sebuah angka. Kalau kamu yang mau jadi PSD, tadi saya sudah bilang kalau nilainya di atas 75. Oke, ya mudah. Yang penting kamu maksimal. Gak usah pada nilai lebar jawabannya, gak usah beda pokok 5, cukup jawab sudah pertanyaan sendiri. Siap? Ya. Baik, Bang. Termasuk ke kompetensi yang pertama terkait responsibility. Oke, sebagai seorang calon yang lagi belajar untuk menjadi calon PSD tentunya mengetahui job desk, mengetahui tugas itu adalah hal yang wajib kita cari tahu. Nah, sekarang saya balikin kepada kita. Bang, apa yang kamu ketahui tentang seorang PSD? Lalu yang kedua, apa tugas yang harus dilakukan oleh Bang untuk sebagai seorang PSD? Pertama, tentang soal PSD ya. Siapa itu PSD? Siapa itu PSD? PSD itu adalah koordinator untuk mengarahkan pekerja atau pekerjaan anak-anak resto untuk supaya dalam koordinatornya, pekerjaannya dalam resto itu mengecek adakah human error di dalam resto tersebut, terus adanya penyiksaan, adanya lebih ke manusianya sih kerjanya seperti apa.
ini anak-anak resto kerjanya seperti apa, apakah resto benar menjalankan tugasnya, apakah kasir benar-benar mencapai target-targetnya, apakah benar-benar menjalankan kasir dengan yang baik, dan anak-anak resto staffnya berdirinya sesuai SOP yang sudah tertera. Oke. Bedanya juga sih macam beda seperti apa? Bedanya di apa dari kalau SPP itu benar-benar 100% tanggung jawab resto. Oke. Resto ada masalah apa-apa bisa sebenarnya sama koordinasi sama PSD. Cuma PSD itu lebih ke orangnya, bukan ke restonya. Oke, betul. Biasanya lebih ke orangnya ya. Jadi kalau misalkan kalau SPK lebih ke salesnya. Iya, lebih penjualannya. Penjualannya. Tapi sebenarnya PSD juga penjualan juga bakal berpengaruh. Ya jika SDM baik. Iya. Nah ini PR kita. Iya. Gitu ya. Baik. Jadi kamu udah tahu ya arahnya mana ya. Jadi kita harus bentuk humannya atau manusianya yang berkompeten untuk menjadi pribadi yang unggul untuk bisa mengelola resto dengan sangat. Itu PR kita. Ya. Baik. Coba dong spill kepada saya. Kalau kamu jadi PSC nanti, kira-kira kayak kami ya, kira-kira apa program kerja yang akan kamu tawarkan kepada kita di pusat untuk memperbaiki SDM yang kurang kompeten? Dapat pertanyaan saya? Bisa. Coba. Misalnya dari startnya dulu nih, kita coaching dulu. Kenapa dia malas-malasan? Oke. Kan itu juga maksudnya human error kan Pak ya? Ya, kenapa malas-malasan kita coaching sama SPP. Kalau misalnya belum tembus juga, benar-benar harus dikasih motivasi yang sangat-sangat ekstra. Kalau untuk kasir, adanya refreshment itu sangat-sangat berpengaruh Pak. Karena kerjanya monoton itu sangat-sangat berpengaruh terhadap omset tersebut resto. Kerjanya cuma ngasihin gitu doang, karena nggak ada motivasi jadi ya udah bablas aja, bablas terus. Nah makanya itu adanya PSD itu supaya menjaga semangat dan motivasi anak-anak resto tersebut. Menurut kamu, nanti kan BTW PSI selain untuk memberikan pelatihan, OJT ataupun melakukan coaching, kita juga akan dibebankan untuk melakukan rekrutmen, ya kan? Karena segala bentuk pembangunan SDM itu dilakukan oleh kita. Seperti saya minta untuk menuju calon PSI baru, maka saya lakukan rekrutmen. Itu seperti ini, kayak gitu kan? Kalau kamu ntar ada pengembangan di area baru nih, kita butuh SDM, nggak mungkin ACM kita mau SPP lah, kita ke PSI karena PSI yang berkaitan dengan SDM, betul ya di dunia kalau kata kamu tadi. Nah, saat kamu menjadi seorang interview, kamu akan melakukan serangkaian kegiatan seperti sebar pamflet, sebar flyer, kerjasama dengan job seeker, gitu kan, pencari kerja gitu kan. Lalu kalau udah ini kamu panggil untuk interview, baik online ataupun offline, ya kan? Sampai di tahap kontrak kerja. Nah, menurut Iqbal, apa hal yang paling penting untuk kamu tanyakan yang membuat kamu akan menerima orang tersebut untuk menjadi calon karyawan di resto? Latar belakangnya. Latar belakang. Kenapa latar belakang? Karena latar belakang itu berpengaruh terhadap manusia tersebut. Contoh, misalnya itu seperti apa? Ya, kalau misalnya pekerjaan dia apa aja nih kita rutin. Kalau misalnya anak-anak baru sekolah, gimana dia di sekolahnya? Ditanya kesehariannya kayak gimana, apa jadwal dia, terus apa motivasi dia untuk bekerja. Kalau misalnya benar-benar sudah memenuhi kriteria penerimaan karyawan tersebut, pasti bakal saya pastikan ke SPP dan HCM. Wah ini anaknya bagus nih, pengalamannya ini. Alhamdulillah dianya sholat 5 waktunya, nggak tinggal kayak gitunya, berperilaku baik, pas wawancara juga sopan, gitu Pak.
Oke, coba. Jadi kalau kamu pengen, kamu akan melihat dari latar belakangnya ya. Ya. Apakah dia kalau orang yang udah bekerja bagaimana kerja sebelumnya, sebelumnya. kalau dia bekerja bagaimana dia di Ya. sekolah, Dan bagaimana nilai-nilai dia? nilai-nilai dia. Ya, nilai-nilai dari ininya. Oke, nilai dari keseharian dia. Ya. Oke. Contoh, kayak saya contoh orang yang nggak kamu terima. Paham nggak? Contoh kamu lagi interview. Saya contoh orang yang kamu interview tapi kamu ini nggak bisa terima. Contohnya Pas masih wawancara aja, di wawancara. pas lagi saya diwawancara dia sudah tidak kan manusia itu berbeda-beda Pak ya. Ada attitude-nya dijaga, ada yang enggak. Nah, ketika pas wawancara itu, wah selengean nih orangnya juga. Oke. Terus berperilakunya tidak baik. Oke. Lagi. Terus tutur katanya tidak sopan. Oke. Udah tidak bakal diterima Pak. Oke. Jadi lebih ke attitude atau Ya, apa ya? itu begitu Pak. Kalau seandainya kamu bilang tadi, kamu nggak akan terima orangnya jelek kayak gitu terus katanya, tapi secara pekerjaan track recordnya itu banyak yang bagus atau dari sekolah itu berprestasi, apa bedanya? Manusia itu pasti bakal ketika attitude baik semuanya akan baik. Kalau misalnya track recordnya attitude-nya buruk, pasti semuanya akan buruk. Oke. Jadi Kesimpulannya kalau misalnya dari attitude-nya sudah baik atau punya keadaan sudah akhlaknya ada, pasti semuanya juga bakal baik. Jadi kamu anggapnya tidak lolos berarti. Kalau tadi Kalau misalnya dia ini baik, kita terima, tapi kita pantau. gimana? Kan kata abang, Case-nya ini coba. ya Itu punya pengalaman kerja banyak nih di sekolah juga baik, tapi setelah kamu lihat itu jelek. kita coaching attitude-nya supaya benar-benar kita arahkan, kita kasih motivasi. Harusnya kalau dengan atasan yang seperti ini, kayak gini, harusnya kayak gini. Oh, kalau misalnya terpantau sudah baik, baru pertama kalau udah benar-benar bagus, kita terima Pak. Oke. Jadi kamu masih menerima atau terima? Masih Karena emang ada rekomendasinya dari Mas Viko bagus kerjanya Pak, tapi kok kayak gini orangnya. Oh ya udah, kita coaching dulu, kita coba dulu. Kalau misalnya benar-benar ada kemajuan, kita asesmen kayak gitu. Oke, jadi kamu kasih kesempatan dulu. Ya, kasih kesempatan dulu. Oke, kenapa ada kamu cut aja? Kamu masih banyak kandidat yang lebih baik di. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, tapi kalau misalnya benar-benar di sana banyak pilihannya, ya lebih baik yang ini daripada harus coaching ini. Begitu. Ya. Jadi case-nya kalau udah nggak ada yang keluar tapi dia Ya. lebih baik ya, mendingan gitu ya. Ya, Oke, selanjutnya nanti dalam sesi tugas PSI ya, Ya. selain kita merekrut, kita kan melakukan training lalu OJT kan. Ya. Setelah OJT udah nggak ada semua kegiatan, biasanya kita akan pergi ke resto, ya kan? Mencarikan orang tuh ada nggak yang problem Ya. kayak gitu kan, lalu bagaimana SOP segala atau enggak, penilaian bagaimana seperti itu. Dan ternyata nah, fokusnya pada OJT itu aja. Kamu lagi melakukan OJT yang pertama. Seperti kita ketahui, yang namanya OJT yang pertama itu adalah hal yang paling penting buat kita sebagai seorang PSI. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang menyambung penghubung antara training dengan tim resto, ya kan? Kalau nggak ada kita akan bermasalah, ya kan? Apalagi kita kan lagi menjelaskan nih kayak bahan bakunya di mana, ini bagaimana, seperti apa gitu kan? Nah, di hari yang penting itu, atau kamu lagi mendampingi OJT, kamu tiba-tiba telepon sama ACM kamu untuk mengikuti ini dan datang di posko. Sebagai seorang PSI yang sedang menjalankan tugasnya, apa yang akan kamu lakukan?
Pertama ketika itu masih OJT ya. Iya. OJT-nya di seperti ini apa ada di resto? Oh ya namanya OJT kan di resto. Kalau di sini Oh. namanya kelas. Oh ikhlas ya. Kalau misalnya OJT itu, jadi ketika ada mandat dari atasan untuk meeting secara langsung, kita arahkan pada teman-teman resto. Tolong diarahkan sesuai dengan SOP yang ada, ajarkan SOP-nya. Udah kan soalnya sudah dikasih materi, ya Pak ya. Iya. Ya tolong dipantau aja. Saya mau ada meeting dulu sama manajer, jadi gitu Pak. Mau titipkan dulu. Iya, dititipkan. Soalnya kan nggak cuma sehari doang. Jadi karena ini meeting yang harus benar-benar harus dihadiri oleh saya, jadi saya ikut meetingnya, ininya dititipkan dan terus dipantau. Beban OJT itu bebannya jatuh kepada siapa sih? Tim resto atau kepada kamu sebagai Seharusnya kepada PST. Seharusnya. Iya. Terus, Soalnya resto itu cuma menyediakan peralatannya aja, dan juga resto juga harus benar-benar kita selaku PSD harus benar-benar teliti ini anak udah benar-benar mampu apa enggak. Kan ada yang sekali paham, ada juga yang astagfirullahaladzim. terus ada Iya, kayak gitu juga manusia juga. Ya udah kita arahkan lagi yang baiknya kayak gini, yang baiknya kayak gini, yang baiknya kayak gini. Kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa, ya udah. Oke. Tapi ini nggak sinkron dengan jodoh pemain sebelumnya. Tadi kamu bilang tanggung jawab OJT adalah pada BSI. Tapi tadi kamu malah menitipkan anak kredit ke tim resto. Kan itu kan cuma sehari doang, Pak. Oke. Kalau mana yang lebih penting dulu? Kalau OJT itu kan besoknya kita bisa pantau lagi. Kalau meeting ini lebih penting. Wah, saya harus dapat informasi dari manajer saya nih. Ada itu kan pekerjaan saya yang harus mungkin dia mau mengasih ilmu yang lebih bermanfaat. Jadi saya lebih bisa menyampaikan kepada mereka. Lanjut ya. Tutup aja begini Bang. Hah? Enggak direkam doang. Oh iya. Iya. Gitu. Maaf ya. Ya santai. Ya. Handphone. Enggak. Ini punya istri ya? Iya. Buat mainan anak. Gimana caranya? Jadi Bentar. kalau di bawah sini anak kamu gak banyak yang bilang. Atau emang kan lagi sekolah. Oh iya iya. Iya. Kelas berapa sih? Kelas 2 sekarang SD. Yang paling gede. Iya paling gede itu ada yang kecil. Ini mah jadi kalau buat nggak harus setiap hari. Main tablet. Jangan lah. Jangan lah. Iya makanya itu jadi dimiliki saya, tapi kalau mau minjem ya udah cuma sebentar aja gitu. Oh iya iya iya. Iya. Karena Kalau anak pakai ini mah iya yang main aja interaksi sama orang tua. ya sehat juga. Iya. Komunikasi jalan. Iya. Juga. Umur berapa tahun? 29 ya? Iya. Kita umur berapa? Umur 20. Buset. 31 umur muda nikah. Ya. Berani juga ya. Apa orang tua kan besar, jadi emang udah daripada bisa kacau gitu. Oh iya. Udah ya udah. Besar mana saat ini? Besar perorangan atau gimana? Enggak, emang guru agama disebutnya. Iya iya. Nggak usah juga. Emang nanti ya udah. Iya, agama ya. Istri mau ya udah, nggak apa-apa kalau mau susah. Tapi kan alhamdulillah. Iya. Akhir saya juga tuh dari Enggak, dari emang sebelum dari itu. udah ada teman SMP. Iya. Sama sekolah dulu. Ya itu mah itu meja aja ya. Apa nanti ya? Oke, lanjut. Menurut Iqbal, anak kredit yang ditaruh di resto kamu dengan kamu posisi sebagai seorang kita resto ya. Apa sih yang ada trainingnya di resto kita, entah sebagai orang yang belajar atau memang untuk resto kita nanti ya. DP atau lagi Betul. Menurut Iqbal,
anak training itu kamu anggap sebagai apa di diri kamu? Apakah sebagai perbantuan, hambatan, rekan, atau apa menurut kamu? Kalau Jujur saja. kalau misalnya di restoran oke. Kalau misalnya pertama saya berkomunikasi bukan antara jabatan atau ini, kita face to face saja supaya soalnya saya orangnya suka menjalin silaturahmi. Jadi banyak kayak kan kenal kayak Pak Redi, Bang Sandi juga sering olahraga bareng Iya. sama Faisal. Faisal juga. Ya emang jadi kalau bisa ada anak resto kita utamakan kedekatannya dulu ngebangun. Kalau misalnya udah wah resto bahasanya kan kalau bahasanya wah resto yang gak care ke kita masih kita gak care sih ke resto tersebut pasti bakal lama kelamaan juga bakal tadinya yang susah juga bakal oh iya kayak gini abang ya oh iya bang pasti bakal nurut. Oke, jadi kau pernah sebagai apa? Sebagai sahabat rekan kerja partner kerja. Kerja. Oke. Kalau ternyata dia nyusahin kamu nih karena belajar lambat atau kamu kurang diandalkan, kamu masih anggap dia sebagai rekan? Kalau misalnya dia emang karena apa dulu karena malasnya apa emang karena benar-benar emang dia udah bakat dari lahirnya nih emang ada kekurangan wah emang kekurangan kayak gini wah ini emang udah ketahuan nih males nih udah kita kalau benar-benar udah susah banget bang udah kita arahkan udah kita pedulinya udah semuanya ya udah itu mah jalan-jalan dia yang pilih ya udah silakan. Oke. Tapi tetap kamu sebagai rekan. Kalau masih bertemu kita tidak jadi orang yang saya benci aja saya maafkan apa? Oh iya. Apalagi yang cuma hanya masalah pekerjaan. Ya pekerjaan aja. Tapi kalau benar-benar udah melakukan cheating, emang benar-benar udah harus dekat nih dari perusahaan udah dekat. Paling kita menjalin silaturahminya di luar resto. Oh, oke. Di resto ini udah berapa bulan? Udah berapa tahun? Pindah-pindah sih sebenarnya Bang. Kalau misalnya sekarang itu saya tuh mau hampir 1 tahun, tapi sebelumnya juga pas parade training saya juga pas parade training mas saya ada di Ciapus, tapi sering ketemu ke resto, Pak, gitu, emang sering ini. Oke. Saya mau tahu dong, kamu berbagi sama saya. Kamu kan udah masa itu cukup lama banget ya, udah 9 tahun nih jadinya. Kamu udah mencicipi dari tim yang seperti apa, mungkin dari berbagai macam jenis tim tuh kamu udah menikmati lah gitu kan ya, pahit manis dulu baiknya mereka gitu kan. Sebagai tunggu, dari 9 tahun ini kamu jadi Karesto udah berapa tahun? Pertama naik jadi Karesto, terus turun gara-gara COGS, sekarang naik lagi. Jadi lumayan sih untuk dapat dari apa? Pas Paredi masuk aja udah jadi Karesto itu. Oke, kamu turun ke Tasiknya berapa tahun? Pas kemarin 2023. Karena di Bogor nggak ada lagi pengembangan, terus dipindahin juga. Ya udah jangan dulu Pak, nggak apa-apa kepala juga nah gitu. Ya udah naiknya tunggu, jangan dulu deh. Nah, agak sekarang itu karena mau kan ada tes PSD nih. Jadi ya udah pas kemarin sama Mas Viko wawancara sebelum puasa kan ya, Pak Bukun nanya nggak, Mak, emang bisa dari kepala sip, maksudnya dari lagi acting sih sebenarnya emang lagi acting, emang bisa. Ya udah, ayo karena berpengalaman gitu. Pardi sebenarnya dia bilang ini rada lama kok gitu ya. Ya karena saya nggak mau karena emang masih slow kemarin anaknya masih 1 masih tercukupi lah karena ini udah ini harus benar-benar cari pengalaman, harus mulai saya harus benar-benar semangat lagi nih. Jadi kamu semangat naik masuk PSI karena keluarga dong? Ya. Bukan karena kolaborasi dengan. Oh enggak, emang saya juga emang suka sebenarnya karena didukung oleh keluarga. Ya udah nggak apa-apa ya, ambil aja nanti juga. Rencana saya kalau misalnya di luar pulau juga kalau misalnya ada lingkungannya sehat, bagus,
Terus sekolah kita cari sekolah yang dekat buat anak. Saya bawa aja. dia. Tapi jangan ini ya, jangan gini ya. Jadi sebulan pertama kita mau persiapan area dulu. Oh iya, jadi nggak pas perpulangan 6 bulan itu. Iya. Kalau udah tahu lingkungan. Udah lingkungan aja, makanya saya dulu ke sana. Kalau lingkungannya udah wah enak nih. Baru gitu ya. Baru ya. Oh istri sama anak ya. Apalagi kan kalau jadi PSI kan jadi PSI. Iya. Ya soalnya kata istri kalau jadi karestor di Bogor Jakarta, kalau di Jakarta mah mendingan jangan, soalnya cuma bedanya 500 doang. Iya. Katanya jauh sama anak-anak, soalnya sama anak-anak deket sih sama. Kalau nggak pulang juga diteleponin. Oh iya. Iya, ya kenapa bos, ya bos ini lagi kerja dulu bentar. Jadi saya agak pakai ya. Ya, nggak apa-apa. Pakai kok. Untuk mereka berapa sih kalau boleh? 32. 32 ya. Ya, kalau sama bonus-bonus, kalau jagonya kayak Cilodong ya bisa sampai 4. Sampai Pak. Ya makanya jauh. Kalau misalnya di PSD di SPB itu jauh jaraknya, makanya saya ambil. Ini saya bocorin aja ya, untuk PSI officer itu gaji utamanya kan kita nggak ada bonus kan? Iya. Kalau PSI kan? Ya, nanti Tapi kita nggak ada bonus tapi ada bonus bulanan. Bonus bulanan. Iya, kita ada namanya tunjangan kinerja namanya. Jadi kalau resto bonus resto, selalu segala sama kan dari resto itu kan. Kalau kita tuh ada namanya tunjangan kinerja atau bonus bulanan. Tapi emang belum pernah bonus berapa? Ya berapa? Kalau restoran Bogor tuh paling jauh-jauhnya 700. 700 kan? Ya kalau itu juga kalau ditempatin syukur-syukur tempatnya resto yang ramai kayak Cabus. Kalau yang kayak Ciledug itu kayak kemarin 2 bulan terakhir nggak ada, jomblo. Dapat ecornya. Iya karena emang orangnya udah banyak, terus omsetnya belum. Kalau di PSI itu bukan dari restorannya. Mau naik turun enggak, tapi dilihat dari performa perusahaan. Kalau perusahaan lagi mau bagus, Ya jadi nggak nasional ya. betul. Kalau yang saya tahu officer itu urusannya itu di angka 3 sampai 400. Iya alhamdulillah. Iya. Itu udah benar-benar kemungkinan data ada. Iya. 300 terus setiap bulannya gaji untuk yang PSI officer itu di angka 5 juta. Untuk officer. Tapi kalau kamu naikin di koordinator rata-rata Oh iya 5 juta. Iya. 5 juta? Iya. Apa itu? Kecil. Agak kecil ya. Alhamdulillah itu sangat besar bagi. Oh iya. Lumayan ya. Ya lumayan jauh maksudnya dari kan saya pendapatan 3 juta nih. Iya. Ke situ agak kaget. Iya. Jadi terpokok jadi PSI. Ya benar. 5 juta ini udah bersih. Ntar tambah lagi sebulan. Tunjangan usaha tuh ya sebulan tuh Ya. 300-an. Ya, 300. Ya. Kalau kamu tadi luar pulau yang saya bilang, Ya. saya peletakan saya nggak bisa kayak Ya nanti. kamu tengah atau timur biasanya, tapi nggak mungkin ke barat. Ya soalnya saya kan ada teman di Papua, dia ke resto. Dia juga sebenarnya kalau mampu udah ditawarin terus naik, nggak mau pengen pulang aja. Makanya. Tapi Oh topi. iya mirip dah kalau di Jakarta pakai kacamata juga ya. Iya, jadi kalau jadi PSI itu jangan yang terlalu lumayan tuh, apalagi Iya. kita ya kan. Kalau Katanya di timur juga lagi kosong. apanya PSI. Iya. Itu nggak di Papua. Biasanya kalau aku udah ngambil dari kita lagi. Oh dia udah naik Betul, betul, biar hidup. Iya sih. Saya akan marah kalau mereka masih itu dari kita. Karena ini karena pengembangan baru. Betul. Makanya kita itu bukannya bukan di Papua lagi, tapi kayak di Maluku, kayak Ambon, Ternate, kayak Paras kan dia lulusan dari batch pertama ya, yang sekarang ke Ternate kan. Iya. Batch kedua ada lagi itu udah lolos semua tuh, ada 8 orang lolos Kalau semua. Kalau ini kemungkinannya apa? Ya nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Kemungkinannya. Iya. Kemungkinannya. Mana? Yang ini kan ini ada 5 ya sekarang. Tadi kan 6 ya. Sebentar tadinya 7. Tadinya 7 gugur 3 ya. Tinggal sisa 4 betul nggak? Pokoknya ada 5 ya dia. Ada 4 apa 5? Ada 5. Kan tadi ini kita bertiga, satu Iya. lagi yang di itu kan. Tadi kan ada 5, cuma yang gue 2, 3. Oh. Nah besok ada 2 lagi. Tapi yang online. Oh besok yang online 2, bukan 1. Ada
masuk lagi data baru. Kita saya rekrut bisa masukin. Ya. Cek persepsi soal lagi. Yang satu lagi mah yang kemarin ikut Zoom gitu ya? Iya betul. Jadi ada 5 ya saya sih berharap semuanya lolos ya. Ya, enggak ada ini kan teman-teman ini ya. Ya semoga bermanfaat lah ya. Amin ya Allah. Kalau sebagai motivasi kita, tapi tetap kontribusi kepada perusahaan juga harus ada. Oke, kita geser lagi dari saya lupa. Iya. Oke. Nah, tadi kembali lagi, kamu kan udah tahu, kamu kan udah berbagai macam resto kamu dijaki kan. Ya. Selama kamu jadi seorang restoran, apa hal yang sudah kamu lakukan atau berikan kepada tim kamu untuk membuat tim kamu itu merasa nyaman dan betah bekerja bersama kamu? Pertama, saya jadi contoh untuk mereka seperti misalnya pekerjaannya tidak ditunda. Untuk sekarang masih alhamdulillah ada ini saya lakukan, jadi saya berikan contoh dulu, baru saya arahkan anak-anaknya. Dan untuk membangun kerjasama, kan kita juga ada uang minyak ya, karena makan-makan bareng, jadi kegiatan bareng yang positif lah. Contoh kegiatan yang positif apa? Kayak masak-masak habis jumsit, jadi kita nggak beli di luar, kita masak-masak makan bareng, saling bercanda, saling ya sewajarnya. Oke, jadi dengan cara memperbanyak waktu bersama dengan Ya. masak gitu ya. Apalagi itu? Dengan bercanda, maksudnya bercandanya juga dengan sebatas nggak saling membuli, cuma saling ngerjain aja sih. Oke, dari dari penangkapan saya ya, kamu tuh tipe orang yang care sama orang, banyak hal yang bagus nih, tapi sifatnya non formal. Ya, ini saya analisis dari kamu ya Bal ya. Kamu tuh banyak hal baik yang kamu miliki yang bisa kamu terapkan, tapi ini sifatnya non formal, jadi lebih kepada pendekatan antara teman-teman yang harus kamu ingat. Kamu ini bekerja di bos besar, ya artinya apa? Ada semacam istilahnya program kerja, ya. Jadi yang bukan hanya bukan hanya pakai kasar saja, tapi lebih pada akal juga. Contoh gini, saya pengen membuat tim saya ini solid misalkan, dan mereka menikmati dan mereka nyaman dengan kerjanya. Maka hal yang bisa lakukan adalah membuat program rutin. Contoh misalkan melakukan melakukan study tour internal setiap 3 bulan sekali dengan setiap jenjang. Nah, resto Itu mah kalau misalnya misalnya soalnya kalau kan ini masih jadi di restoran sendiri. Tapi kalau misalnya udah jadi PSI mah saya bakal mengajak. Itu kayak emang dari dulu juga kan area Jogore sebelum ini kegiatannya pasti nih. Makanya pas Mas Dahlan masuk, jadi setelah turnya ke Bandung, ke resto kemarin camping, ada acara di villa. Ya emang ada membangun itu juga bisa. Ya emang saya juga mendukung. Saya juga terlibat dalam acara tersebut. Nah, yang bilang, oh iya siap, saya juga membantu. Ini kasih ini, rekomendasi ini. Itu mas saya. Jadi nanti kamu jangan hanya saya pengen bercanda, itu bukan program kerja, ya kan? Oh iya. Saya pengen masak-masak, itu bukan program kerja, tapi itu adalah hal untuk mendukung program kerja. Clear ya? Maksud saya ya kali ya. Nah, saya pengen kamu tuh lebih riset. Saya pengen tim saya itu bukan hanya cerdas dari segi emosional, tapi cerdas dari pola pikir dan strategi. Ya Bal ya, apalagi kesalahan saya kalau seumuran Bal 95 ya. 95 ya, saya di kelas kamu nih Bal. 96 Bal. Ya, maaf udah merasa. Ya sama gitu ya Bal ya. Saya pengen kamu tuh lebih sistematis itu Bal. Karena saya lihat kamu punya potensi yang sangat baik. Memang kan kurang biasa. Iya, karena udah kurang biasa kan. Saya nggak tahu. Ya mungkin itu
kenapa kita bertemu ini mungkin wasilah Jalannya. jalannya gitu kan. Mulailah berpikir secara sistematis. Itu kayak kamu Bang. Siapa? Ya karena saya belum menemukan ini sistematis kamu belum ada di sini. Tapi kalau kamu saya tanya Iqbal atau Rebecca coba, saya bisa jawab dengan kamu apa baik. Itu Bang. Tapi kalau saya Iqbal itu orang yang sistematis atau terstruktur enggak. Saya bilang dulu karena cara kamu mentreatment karyawan itu dulu pakai prosedur. Ya kan? Iya. Tapi baru pakai perasaan yang menurut kamu baik. Kalau orang berbuat, kalau kamu udah tingkat PhD, berpikirlah secara prosedural. Ya Bang ya? Siapa? Ini masukan aja Bang. Oh, Ya. sangat bermanfaat tuh ini. Iya. Ya, jadi berpikirlah secara prosedural. Oke, berpikir prosedur. Tahapan itu seperti apa? Tahapan kedua apa? Tiga apa? Lalu closing seperti apa? Bagaimana cara mengisi datanya seperti apa? Bagaimana cara mengetahui anak ini indikator seperti apa? Cari strateginya. Itu yang harus kamu tadi harus mempelajari kalau kamu udah di KBS. Siapa? Ya, clear ya? Clear. Oke. Sangat bermanfaat. Tapi kembali lagi, ini saya masih kumpul Ya. ya. Kalau Saya punya passion sebenarnya, cuma saya kasih kamu PR untuk berpikir secara prosedur dan struktur dan kita aja sih Bang, isinya Bang. Apalagi saya pasti juga mau kamu tetap di zona nyaman jadi officer aja. Saya mau kamu kan jadi koordinator, naik jadi kayak metra, kayak Evi itu, special force, polisi. SMP kan udah start, ya kan? Naik dia selesai, makan lagi. Kalau di PS ini banyak jenjang karirnya. Jangan itu di officer, koordinator, SF, SPP PhD, manager, jadi panjang. Dan itu sebenarnya jangan itu beda loh. Dari officer naik core itu bedanya 400. Dari core ke SF itu bedanya 500. Dari SF ke saya yang SF dan SPP itu bedanya 1 juta. Jadi jenjangnya banyak. Jadi dari officer ke SF bedanya berapa juta gitu. Nah itu baru satu skop PSD doang gitu kan. Dan saya bukan mau begitu ya. Semangat untuk terus bertumbuh. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir ini berdua. Biasanya nih PR-nya Karesta yang udah lama dia jadi SOP. Coba saya tanya dulu. oh, siap. SOP aman nggak? Insya Allah ya. Yakin? Coba SOP ayam CLBK, saus CLBK. Sausnya Sausnya dari saus ada 40 gram Waduh, untuk satu porsi, level berapa? untuk 3. Oke, sip. Jadi untuk penggunaannya tuh untuk 3 porsi ayam. Oke. Ya, dari sausnya 40 gram level 3, airnya 60 gram, gulanya 10 gram, saus tomatnya 55. Ada yang kurang? Tuh. Untuk 3 porsi. Ya. Boleh di stop nggak? Kalau jadi nyetopnya boleh, tapi untuk penggunaannya harus sedikit-sedikit, soalnya itu terkontaminasi. Jatuh lagi jadi positif. Positivasi. Karena kamu nggak cinta dia. Coba. Lanjut. Ada berapa jenis burger di perusahaan kita? Ada 5, hammer atau horek, reguler, cheese, premium cheese. Ada masih ada chicken burger masih jelas itu di best. Di besok masih ada. Masih ada. Kalau SOP-nya SOP-nya sausnya 10 gram. ada berapa jenis dulu untuk di chicken burger? Chicken burger ada 3. Ada 3. Iya. Coba sebutin. Reguler, cheese, premium cheese. Oke. Ada dijual juga di Cirebon? Alhamdulillah. Ada. Iya, soalnya dia ada data. Ada kan ya? Ya, jadi ya customer udah ngerti kok. Bang, chicken burger ya. Oke, siap, tunggu dulu. Oke. Ntar kita bikinin. Oke, apa yang berarti ya? Coba persiapan apa yang harus kamu lakukan untuk membuat varian burger? Pertama, siapin panggangannya, sutil buat balikin burgernya, patty-nya, terus sarung tangan, hand glove, sayurannya dicek, sama saus sama mayones. Oke, saya lihat kamu berarti ya. Ya, Burger reguler. Cara buatnya gimana? cara buatnya bakar patty-nya. Oke. Berapa menit? Dia harus sebenarnya mah 5 menit sampai 3 menit sampai 5 menit.
Tapi kita lihat situasi kondisi statementnya udah panas atau belum nih. Kan biasanya kalau misalnya udah sering dipakai udah panas gitu. Jadi 3 menit juga cukup. Dia habis sedang ya. Dia habis sedang ya. Terus sudah bakar patty. Terus sudah bakar patty, open roti. Oke, berapa? 30 second. Di 30 detik ya. Ya, 30 detik. Kalau ada dua burger yang Tambah 10. Oke, good job. Lanjut. Terus sudah itu taruh di alasnya, atasnya pakai tangan. Oke, cukup. Udah oke. Lanjut. Ayam bisa bawa karena faktor apa? Karena kelalaian Kalian apa dalam apa? dalam anak asuh tersebut tidak mengecek. Kadang kan kalau di Jabodetabek sekarang udah pakai showcase ya, jadi mainnya nggak dikipasi lagi. Tapi kalau benar-benar urgent karena itu lambat cuma 1 hari, jadi harus dicek dari kipasnya karena suhunya itu harus di bawah 10. Oke, jadi ayam bau karena faktor kesalahan towingan. Benar. Nah, Oke. Ayam botak karena faktor apa? kesalahan dalam breeding. Oke, ada lagi. Minyak tidak sesuai SOP di bawah 150 derajat itu sangat-sangat rentan. Oke. Ayam nggak matang. Ayam gak matang itu karena towingannya terlalu beku. Oke. Ayam terlalu gosong. Karena tidak sesuai SOP layarnya di atas 50. 160. Iya, di atas 100. Biasa itu ayam 50 pada 150. Saat di atas 150 itu bakal gosong dan minyak tidak diganti-ganti 350 ekor. Baik, SOP saya akan lanjut. Pelayanan 8 anak pelayanan kasir sebutin. Ini kita kasih loh. Salam Kalau membuka, menerima, jangan. terus mengetik pesanan, Mengerti mau ada yang beli menerima, terus menawarkan. apa nih? Menerima pesanan. Oh, menawarkan produk lain. Menawarkan produk lain. Oke. Terus mengulang produk, Ya, mengulang mengulang pesanan. pesanan, terus mengetik pesanan, Memposting. terus mengecek pesanan tersebut. Membuat pesanan. Ya, membuat pesanan, mengecek pesanan tersebut, Mengecek. Tidak ada mengecek. memberi, Ya. terus kedelapannya tutup salam. Salah satu. Salam penutup, tutup salam penutup. Oke, ayo. Saya jadi sama kamu. Boleh. Dulu aja. Ya, sok. Mari selamat siang, Pak Wikro, mau pesan apa? Pas ayamnya Ada semua kebetulan komplit. komplit ya. Ya. Saya mau dadanya 2, atasnya 1. Dadanya 2, atasnya 1 ya. Pak, ini kebetulan kita lagi ada promo. Ada berkah Ramadan yang dadanya 2, pak atasnya 2, pak bawahnya 2, sama sayapnya 2. Berapa? Harganya 68.000. Nasi ya? Belum termasuk nasi. Boleh pakai nasi. Ada juga yang sama nasinya yang 78.000. 78.000 pakai nasi. Iya. Jadi dapat berapa nasi ya? Nasinya enggak dapat nasi semua, nasinya cuma dapat 3. Baru 3 doang. Iya. 3 sama tadi ayamnya itu. Iya. Gak ada saya ayamnya aja. Yang ayamnya barusan aja. Nggak mau nambah sama minumnya Pak? Yang beda. Ada Milo. Kebetulan sekarang diganti dari coklat, orange float, sama untuk yang kemasannya ada SD, Prima sama coklat. Yang cokomal teh boleh. Oh boleh. Ya, ada. Cokomalnya 2, sama yang tadi orange 1. Boleh. Ada lagi Pak namanya? Bisa dibakar. Ayamnya bisa. Kita ada produk CLBK. CLBK ya. Iya namanya. Berapa harganya? Harganya kalau CLBK tadi kan Bapak mestinya dada yang sama ke atas ya. Kalau misalnya dada itu belum bisa termasuk sama nasi 16.000. 16.000 ya. Boleh deh. Yang panasnya diganti ya, yang CLBK ya. Boleh. Kalau yang tadi juga di Siap. Saya posting ya Pak ya. Misalnya dadanya 2, CLBK paha atasnya 2. 1. Oh ya maaf. Kalau lupa. Ya,
Pak atasnya 1 CLBK, cokomatnya 2, orange floatnya 2 ya, 1 ya, totalnya jadi 170.000. Oh, saya bisa pakai kris nggak mas? Boleh, silakan di sini ada krisnya. Udah mas. Siap, saya cek bermasuk ya Pak. Ditunggu soalnya CLBK harus dibakar dulu Pak ya. Berapa? Kurang lebih 5 menit. Menit. Ya, ya benar ya Pak ya. Oke. Buat siap. Pak, ini pesanannya. Terima kasih, silakan datang kembali, hati-hati di jalan. Oke, sip. Aman ya berarti ya, nggak ada masalah ya. Menurut Bapak? Oke. Cuma tadi sambutan Jawa kurang gitu. Iya. Ya. Boleh pas selamat hari besok, silakan pesan apa? Jadi online aja nasi juga. Ingat ya, kamu boleh tanggung jawab dengan kasir. Itu kayak gitu. Kasir jelek ya kita kamu respect. Ngeri kan sebenarnya. Jadi tolong utamakan kasir harus achieve. Oke? Yang terakhir. Terakhir. Ya. Ya terakhir sini terakhir. Seriusan banget terakhir gitu. Bang tolong yakinin saya kenapa saya harus pilih kamu untuk jadi seorang PSI, kenapa bukan yang lain. Apa ruginya saya kalau saya memilih kamu? Dan apa yang berbeda dengan PSI lain? Soalnya kalau saya itu benar-benar totalitas terhadap perusahaan. Sangat-sangat bertanggung jawab, terus sangat-sangat care terhadap sesama yang lainnya. Soalnya gimana ya? Bukti kamu totalitas itu apa? Bukti Benar. nyata. Kayak kemarin aja, saya sebenarnya itu harus datang ke posko itu jam 10 karena emang masih ramai di toko. Saya izinin Pak Sela, Mbak ini bisa dibantu. Oh ya nggak apa-apa. Saya juga lagi ngerekrutmen anak-anak resto jam 12 saja. Oh iya Mbak, siap makasih ya atas waktunya. Saya ngambil ayam dulu terus oke. Ya karena emang jadwalnya itu sebenarnya hari itu karena emang udah stoknya emang udah kurang, emang lagi rame. Jadi saya yang ngambil dulu. Oke, jadi kamu gak ada masalah dengan seperti itu. Nggak masalah sih Pak. Ada lagi nggak bukti nyata ya? Bukti nyata yang berkamu tuh itu tuh bagus dan gak semua orang melakukan seperti hal itu. Sebentar mau kita ngomong dari itu. Assalamualaikum. Sebentar lagi mau beres. Halo, sebentar lagi mau beres nih. Closing. Ya. Iya, dimulai aja makan dulu aja. Ya, assalamualaikum. Udah. Terus Kemungkinan soal karena saya benar-benar ingin bekerja. bekerja. Oh iya. Di rumah kalau saya mau, soalnya saya nggak biasa membagus-baguskan diri sendiri sih Bang. Gak apa-apa, ini dalam konteks profesional dalam bekerja. Ini saya perlu jadi catatan saya. Jadi kalau saya tuh tergantung nilai dari nggak bisa, soalnya kan manusia itu dalam dari salah dan dosa ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong diri itu emang nggak dari dulu sih, makanya saya nggak terlalu naik, nggak terlalu besar itu. Oke, gini aja deh. Dari 0 sampai 10, seberapa layak kamu tuh jadi seorang presiden? 8. 8. Iya. Soalnya saya lebih suka berhadapan sama manusia, bukan sama data-data. Maksudnya, oh ini kenapa omsetnya ini nih, ini ya. Nah, materi siapa yang buat? Saya, Yakin? ya tapi direvisi sama Kasela. Oh, direvisi sama siapa? Ya, yang buat? jadi saya masukin, itu kan foto-foto saya. Ya kan saya breeding, dia kata Kasela. Jadi kan saya namanya belajar kan bisa belajar ya. Jadi benar kebenaran Kasela koordinator, ya udah kesini aja ke posko kalau pengen belajar mah. Oh iya siap Kak. Saya yang buat, jadi
arahan dari kasela, oh giniin aja biar cepat. Ini kan nanti kan di waktu ya, ada mereka. Oh ya udah ya, siapa arahannya jadi gitu. Jadi menurut buat tangan ya. Iya. Oke. Nggak ada campur tangan orang kan. Misalnya dalam artian kamu nggak bisa bangun orang untuk bikin bangun. Oh enggak, jadi saya ke kasela. Jadi kayak ini gini gimana? Oh ini revisi ininya nih. Ininya ini revisi. Ya udah, makasih ya udah gitu. Sama Bang Dahlan juga karena Bang Dahlan betul-betul di telepon ya karena ACM ya. Ya udah, saya berangkat dulu ya, sok Bang. Karena Bang Dahlan juga kan dulunya setara sama saya. Di malah Bang Dahlan tuh masuk ke resto sama saya. Maksudnya ada lamaran kerja. Ya udah, saya anterin ini ke SPP-nya gitu. Bisa nggak kamu nih? Jadi kita masih negosiasi ya. Iya. Bisa nggak saat kamu saya lagi jadi PSI kamu tuh ke cewek saya? Oh, sangat Pak. Bisa nggak? Bisa. Kamu kualitas dengan Ya. mana yang ketiga? Siap. Siap kalau untuk kamu saya demosikan lagi setelah 3 bulan. Nanti kan ada kalau di PSI ketika ada masa produksi selama 3 bulan. Dimana itu penilaian saya resign. Oh, iya, siap. Karena kamu nggak achieve. Kamu Nggak apa-apa. siap kalau untuk saya turunin dulu. Ya, nggak apa-apa. Emang kalau misalnya udah saya mah legowo orangnya. Kalau oh ya udah emang udah ruangnya udah main, berarti nanti saya coba lagi. Tapi kamu nggak ada. Nggak ada sih. Saya turunin juga. Ya udah ada hikmahnya aja. Nanti juga dia juga nggak bakalan lagi. Ngambilnya di situ sih Pak. Kalau misalnya saya disakiti juga, oh ya udah nggak usah dibalas dengan keras. Ya, tapi biasanya saya nggak pernah emosi orang kecuali asusila. Oh itu mah. Lain ya. Iya. Jadi tolong nanti kalau benar-benar mau jadi seorang PSI, tolong ini kesempatan udah datang dulu kan. Oh siapa? Dia benar-benar harus maksimalkan. Kalau dia mau ada situ belajar. Ya, gitu ya. Paling nanti mohon arahan dan bimbingannya dari dari tim eksekutif. Oh iya siap. Kalau saya sendiri ya, berani juga. Iya Pak Remi juga Pak ngajak ngopi, aduh nanti yang jangan dulu sekarang nanti lagi sibuk siapa? Iya. Kamu sering pegang Excel nggak? Excel kalau benar-benar saya tuh orangnya mau belajar Bang sambil tutor kayak gini juga nih report. Kalau kamu jadi PSI belajar Excel ya? Oh siap. Karena kan banyak. Ya siap. Main Excel, Canva juga. Ya. Itu kamu punya di Canva atau dibikin? Jadi enggak karena emang tadinya mau bikin di Canva karena saya jadi copy paste. Jadi maksudnya udah ada saya ininya, konsepnya jadi saya bikin ya udah jadwalnya padat soalnya Bang. Saya resto aja dari pagi sampai malam. Pas kemarin ngosip-ngosipan, terus anak-anak bisa jalan-jalan. Ingin berubah diri jadi rame ya. jadi ini sih jadi mau belah diri jadi kan PR pelajari terus. oh iya Kamu terus masih kurang. Maka sebenarnya saya tuh minta teman-teman pakai Canva itu menguji apakah teman-teman tuh sudah melek dengan training tools. oh iya Ya. Makanya pas kamu bilang pakai PAD, pas pakai PAD, ada hal yang pakai Canva, pakai PPT itu gampang banget gitu. Ya kan? Kalau sampai pilih opsi PDF itu artinya ada yang belum melek. Seorang itu akan menggunakan terus. Kalau kamu nanti mau di materi-materi sendiri siap ya. Jadi PPT itu kamu pelajari banyak terus. Excel, Canva, Google Slide, ya, terus spreadsheet. Pernah nggak spreadsheet? Belum. di situ belum Spreadsheet itu kayak Excel tapi dia dalam buku. Jadi saya kalau kayak cek GPT kayak gitu GPT bukan, GPT mah lebih kepada kayak apa atau apa gitu kan, enggak. Spreadsheet itu katanya kamu lagi bikin data nih di Excel, ya, di spreadsheet, mirip kayak Excel bentuknya tuh. Tapi kamu kalau saya minta coba kirim hasil rekap kamu dong, kirimnya bukan dalam bentuk Excel tapi selingnya itu. oh jadi langsung online Betul. jadi bisa berubah-ubah Pak Wiku bisa saya juga bisa jadi makanya dibagi ke kasir-kasir tuh Iya, biar kalian bisa ini kan kalau Excel kan diubah di dia belum tentu berubah
bagi kita Nanti. Itu prinsip namanya spreadsheet ya, jadi itu yang harus kamu pelajari tools ya. Maka dari berbagai macam orang yang direkrut kalau PSD, saya tuh langsung sama teman-teman yang nggak pakai TPT, PowerPoint atau yang nggak pakai script, yang nggak pakai apa, kalau yang pakai kamu PDF, tapi ada kegatekan dalam. Nah itu sebenarnya saya menguji itu untuk mengakali ternyata ya betul kan? Ya kalau kamu udah disediakan ini kamu bisa juga bikin script di sini kan, pakai tablet dengan ini. Ya pokoknya manfaatnya apa pun itu bagus gitu kan. Ini udah smart, masa manusianya nggak smart. Siapa? Ya gitu Bang ya. Oke, baiklah, ini jadi bahasan diskusi dengan lagi dengan saya. Sekali lagi nanti itu udah saya sepakat, tapi seperti saya juga melibatkan teman-teman agar juga objektif. Di sini ada penilaian dari PFI, ada penilaian dari sebuah mereka juga, mereka saya akan semua ya. Intinya kalau kamu kerja di PSD langsung patenkan untuk belajar. Kalau kamu belum, sama juga harus belajar dan cari masalah apa saja tersebut sampai di sana. Tidak boleh? Ya Pak. Kayak gue terkait itu sama saya. Udah. Cukup. Nanti paling Oke, udah lebihan. Oke, siap. Kita udah sama saya belum? Udah kan? Udah. Udah lihat status mulu. Oh iya. Nanti pokoknya kita saling juga. Ya, siapa? Ya, hasilnya itu nanti udah kalau yang Ya. Mari kita coba sama-sama Pak. Alhamdulillah. Amin. Kafaratul majlis. Subhanallah. Terakhir lagi nih. Dan serasa enggak? Alhamdulillah. Yakin? Di bawah waktu. Oh, soalnya jujur kalau enggak sama mama. Ya, soalnya benar-benar terpantau ya bersalah belum ya. Jadi ngingetinnya cuma sholat doang. Iya. Sama orang tua tuh. Sama sih orang tua masih subuh udah rebel ya. Sholat subuh. Oke deh kalau gitu Bang, makasih banyak ya. Sehat-sehat ya. Kita salam buat keluarga ya Bang. Siapa? Ya. Salam Pak Redi nanti ya. Siap aman-aman. Ini udah ada yang titik foto apa udah foto juga. Oh iya. Dia juga ngedoi